Udah pada kenal sama saya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau belum kenal, kenalin nama saya Ridwan Remin. Kebetulan saya juara 1 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Cuma itu prestasi hidup saya, Bu. Tolong dihargai ya. Senang sekali bisa tampil di Universitas Terbuka, salah satu kampus berpendidikan berbasis online. Bener ya. Salah satu kampus pendidikan berbasis online terbaik di Indonesia, luar biasa. Luar biasa menjilatnya. Karena di kampus lain juga saya ngomong gini. Jadi nggak usah terlalu senang, biasa aja. Ini pertama kalinya saya datang ke Universitas Terbuka dan saya takjub gitu. Ternyata Universitas Terbuka tuh punya ruangan tertutup. Luar biasa kalian. Luar biasa loh kalian. Saya kira outdoor semua. Ternyata ada tertutupnya ya. Bagus lah. Saya juga masih kuliah kebetulan, bukannya sombong, saya ini kuliah di salah satu kampus favorit keluarga. Dipilih bukan karena murah, karena mutu, karena murahnya gitu, alhamdulillah. Cuman ya di sana kalau dibandingin sama UT kampus saya jauh lah. Iya, kampus saya di Bogor jauh memang. Cuman dari segi status juga jauh, UT kan negeri ya. Kalau saya yayasan. Swasta gitu, swasta sedih. Cuman kalau dibandingin sama anak negeri, jujur saya meskipun kuliah di swasta saya nggak pernah takut bertanding sama anak negeri. Secara passing grade mungkin anak kampus negeri tuh jauh lebih unggul. Tapi secara jam terbang dan pengalaman anak swasta tuh jauh kemana-mana loh. Anak-anak di kampus swasta pasti pernah tes masuk di kampus negeri. Anak negeri mana pernah tes masuk di swasta? Kalah pengalaman kalian. Saya meskipun kuliah di swasta, kuliah rajin, alhamdulillah IPK nggak pernah kurang dari 3. Remedialnya, rajin ke kampus ya, ngulang. Bisa dibilang saya ini mahasiswa yang cukup sibuk gitu, karena kebetulan saya kuliah sambil ngekos ya. Jadi anak kosan tuh sibuk loh. Kami sibuk bertahan hidup. 2 tahun saya jadi anak kosan, pahit ya Allah. Dikatain mulu, apalagi kalau akhir bulan kan dikatain, diledekin, disantunin ya Allah. Padahal mah saya kasih tahu aja, nggak semua anak kosan itu gembel. Nggak semua anak kosan itu kelaparan di akhir bulan. Saya dari awal bulan. Lebih gembel saya. Tapi saya santai gitu, segembel-gembelnya saya nggak pernah minta-minta gitu, apalagi sampai ngemis, sorry gini-gini harga diri saya tinggi. Meskipun rasa malunya rendah. Tapi saya percaya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya kalau ngeliat teman lagi makan saya nggak pernah minta, sorry, comot aja. Malu-malu amat ya. Tapi dulu juga saya pernah pengen kuliah di kampus negeri. Dulu saya pengen kuliah di Institut Pertanian Bogor, cuma nggak jadi. Padahal dulu duitnya udah cukup. IQ-nya kurang, Bu. Orang ujian masuk aja yang lain ngerjain soal, saya mah ngerjain pengawas. Lulus kagak diusir. Cuman alhamdulillah saya tuh kuliah di daerah Bogor, di Ciawi, perbatasan Cianjur sama Sukabumi. Banyak pendatang di sana. Di sini ada yang dari kampung. Boleh tepuk tangan yang dari kampung? Bagus. Kelihatan sebenarnya. Kelihatan biasanya tuh kalau kuliah umum gitu, kelihatan mana yang dari kota, yang dari kampung tuh dari passionnya.
Kalau anak kota tuh bisa datang ke kampus sama kayak datang ke mall. Baju distro gitu, celana chino, sepatu sport, gaul. Kalau anak kampung tuh biasanya ke kampus fashionnya tuh masih menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun. Ke kampus pakai kemeja, celana bahan, sepatu futsal. Nah. Dari kampung itu pasti, nggak mungkin anak kota. Mana kadang ada poolnya lagi. Kelas lu sintetis. Buat yang teman-temannya ada yang ke kampus pakai sepatu futsal atau kemana gitu, tolong bilangin itu Nora ya. Karena kan fungsinya sepatu futsal itu dipakainya di lapangan futsal gitu, bukan di kampus. Sama-sama sepatu sih, tapi kan nggak matching aja. Sama kayak kita main PS pakai stick, tapi stick biliar kan nggak enak, repot gitu. Dan sebagai mahasiswa tuh jujur saya cukup terkenal gitu ya di kampus, alhamdulillah. Di sini banyak yang udah kerja, saya doain semoga kerjaannya lancar, dikasih kesejahteraan, lulus dari sini gajinya naik 2 kali lipat, tapi dengan sistem pembayaran 2 bulan sekali. Biar nggak bangkrut pabriknya. Cuman saya ini bukan bukan yang ngajarin, tapi menurut saya kerja itu jangan terlalu berfokus pada uang. Ikhlas aja. Ketika kita kerja udah ikhlas, yang namanya uang pasti ada aja, yang minjemin, yang ngutangin, ada kalau udah ikhlas mah. Rezeki mah dari Allah, santai gitu. Kayak saya kalau kerja saya ikhlas, saya datang ke sini aja ikhlas tujuannya buat ngehibur Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau dibayar ya alhamdulillah saya syukurin. Kalau nggak dibayar ya udah saya tungguin. Masa nggak dibayar sih? Kampus berbasis online terbaik loh ini. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat siang. Bapak dosen Pak, gaul ya, rambutnya diwarnain. Selamat siang. Mantap Pak. Kalau boleh tahu nongkrongnya di salon mana Pak? Bercanda Pak ya, bercanda. Saya ini alhamdulillah gitu stand up comedy di sini. Jujur kalau nggak diundang sama UT hari ini saya nggak datang ke sini. Enggak, maksudnya saya tuh lagi agak kurang enak badan gitu. Malum lah jadwal manggung lagi banyak. Banyak di cancel. Makan susah, jajan sulit, ya Allah. Tapi ya zaman sekarang sehat itu ternyata memang susah loh. Kalau sakit mah gampang kan, kita tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit. Keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan waktu masih jadi pengangguran saya di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Saya sakit. Sakit hati diomongin tetangga. Tahu sendiri kan tetangga, apalagi ibu-ibu kalau udah ngomong. Semua dosa dibahas. Ibu-ibu kalau udah gosip gitu, tuh lihat tuh Sri Ridwan udah lulus bukannya kerja malah di rumah mulu. Tuh lihat tuh Sri Ridwan udah lulus bukannya kerja, bukannya bantuin orang tua malah nyusahin mulu. Sampai era sekarang saya jadi stand up comedian masih diomongin juga. Tuh lihat tuh Sri Ridwan sekarang jadi stand up comedian, tiap manggung ngomongin kita mulu. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu karena gosip itu udah jadi kebutuhan primer mereka. Bagi ibu-ibu yang penting di dunia ini tuh sandang, pangan, papan, gibah. Kalau udah gosip suka nggak kenal ruang dan waktu. Setiap ngumpul di mana aja gosip pasti. Saya aja pernah ketemu ibu-ibu lagi ngumpul di warung. Niatnya saya ke warung cuma pengen beli rokok, diajakin gosip. Wan sini dah. Apaan Bu? Tahu nggak? Pak RT kan lagi pisah ranjang sama istrinya. Kok ibu tahu? Ya tahu lah Wan, orang semalam tidur sama ibu. Maksudnya kok nggak ngajak ya?
Zaman sekarang sehat itu susah, apalagi buat saya yang gaya hidupnya nggak sehat gitu. Kebetulan saya ini perokok. Di sini ada yang ngerokok juga? Kalau ada tolong jangan ngerokok. Ruangan ber-AC soalnya. Saya udah lama pengen berhenti ngerokok, cuman nggak bisa-bisa. Mungkin gara-gara mindset saya rokok itu adalah gaya hidup. Jadi kalaupun ada yang bilang rokok membunuhmu, saya nggak takut. Rokok kan buat gaya, kalau mau bunuh, bunuh aja gitu. Toh percuma juga saya hidup kalau mati gaya. Gimana filosofi hidup saya, Pak? Ngawur ya. Saya pengen berhenti ngerokok, tapi ada yang bilang perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Sementara saya tinggal di lingkungan orang-orang yang ngerokoknya agresif. Pagi siang malam ngebul kayak cerobong pabrik, ya Allah. Makanya kan daripada saya nggak ngerokok jadi perokok pasif terus mati duluan, mending saya ikutan ngerokok matinya bareng-bareng. Minimal di alam kubur nanti saya nggak bete-bete amat karena masih punya teman buat ngerokok bareng. Coba di sini ada yang benci sama rokok. Ya saya juga benci, makanya saya bakar. Kalau enggak saya pajang. Kalau yang benci sama perokok ada mungkin ya. Saya juga sama benci sama perokok, apalagi perokok yang suka ngerugiin perokok lainnya. Misalnya dalam kasus pencurian korek. Saya saking seringnya kecurian korek sampai hafal modus operandinya, Pak. Awalnya dari nongkrong-nongkrong biasa, kayak minggu kemarin diajakin nongkrong sama teman-teman saya. Pas nongkrong saya bawa rokok sama korek. Terus ada satu orang cuman bawa rokoknya doang. Di situ perasaan saya udah nggak enak tuh. Resah gitu. Kayak mau kena musibah. Dan bener aja pas nongkrong saya diajakin ngobrol sampai saya lengah. Begitu mau balik saya baru sadar korek gua kemana ini. Perasaan tadi di atas meja dah. Apa jatuh ke kolong? Saya cari-cari nggak ada, saya miss call nggak aktif. Bingung itu mau nanya teman nggak enak, takut tersinggung. Masa cuman gara-gara korek kami berantem sih? Akhirnya yang bisa saya lakuin apa? Ya udahlah ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Masalahnya setelah saya udah ikhlas beberapa hari kemudian saya diajakin nongkrong bareng lagi. Terus saya ngeliat ada orang bawa korek bentuknya kayak punya saya. Kan saya jadi curiga ya. Korek kayak kenal nih. Terus dia baru ngaku, sorry Wan kemarin koreknya kebawa. Bis pas gue pegang-pegang rasanya sama lah. Alasan macam apa itu sini balikin? Pas saya lihat abis. Lu pakai apa lu minum? Pakai Wan, pakai minum. Tapi dari situ saya jadi tahu ternyata rokok dan korek sama-sama berbahaya, Pak. Rokok berbahaya buat badan, korek berbahaya buat pertemanan. Makanya nih buat produsen korek, next time kalian bikin korek, bikinlah korek dengan sistem keamanan yang jelas. Minimal bikin korek dengan password. Supaya kalau korek kita diambil sama orang, minimal di tangan pencuri, korek kita nggak guna karena ada passwordnya. Saya cuman nggak mau ya, kalau modus pencurian korek nggak pernah ada solusinya. Saya cuman nggak mau modus yang sama bakal dipakai sama penjahat buat ngelakuin tindak kriminal yang lebih besar lagi gitu. Saya nggak mau setelah saya berkeluarga, diajakin nongkrong sama teman-teman saya. Pas nongkrong saya bawa anak sama istri saya. Terus ada satu orang cuman bawa anaknya doang. Terus saya diajakin ngobrol sampai saya lengah. Begitu mau balik saya baru sadar istri gua kemana. Perasaan tadi di atas meja dah. Apa jatuh ke kolong ya? Bingung pasti. Saya cari-cari nggak ada, miss call nggak aktif. Mau nanya temen juga nggak enak, takut tersinggung ya kan? Masa cuman gara-gara istri kami berantem sih? Akhirnya yang bisa saya lakuin apa? Ya udahlah ikhlasin aja. Masalahnya saya cuma takut kejadian yang sama terulang lagi. Nanti begitu saya udah ikhlas beberapa hari kemudian diajakin nongkrong bareng lagi. Terus saya ngeliat ada orang bawa istri bentuknya kayak punya saya. Kan saya jadi curiga ya. Istri kayak kenal nih.
Terus dia baru ngaku, sorry Wan, kemarin istrinya kebawa. Abis pas gue pegang-pegang rasanya sama lah. Alasan macam apa itu sini balikin? Udah diapain aja nih? Belum diapa-apain Wan, masih utuh. Kok bisa? Iyalah orang gak tahu passwordnya. Nah, itu gunanya password ya. Mencegah istri kita diembat temen. Mungkin ini terakhir dari saya mau ingatkan lagi, selamat ulang tahun buat UT yang ke-34. Semoga masih ada ulang tahun yang ke-35. Dan semoga saya diundang lagi. Biar saya bisa doain lagi gitu. Gitu terus Bu sampai saya kaya. Tapi jujur saya ini orangnya cukup kurang suka sama momen ulang tahun gitu. Saya trauma gitu karena saya kan terkenal ya. Nah, terkenal dan ulang tahun tuh nggak enak karena semua yang kenal sama kita mendadak minta traktir. Mending kalau kenalnya udah lama gitu, udah setahun, 2 tahun, pas saya ulang tahun kalau emang punya duit jangan kan traktir, traktor saya kasih. Yang ngeselin kadang ada orang baru kenal sehari 2 hari, pas kita ulang tahun ikutan minta traktir juga. Wan lagi ulang tahun ya, traktiran dong. Kontribusi lu di hidup gua apa anjir? Baru kenal sehari 2 hari udah minta traktir kan ngeselin. Sama ngeselinnya kayak tukang parkir di minimarket. Kita naruh kendaraan baru semenit 2 menit dia udah minta 2.000. Padahal kalau dipikir-pikir kontribusi dia buat motor kita apa itu? Mau motor kita ulang tahun. Belum lagi pas ulang tahun semakin terkenal, apalagi di tongkrongan, biasanya tuh semakin habis dikerjain. Kayak kemarin saya ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu, diolesin mentega, diaduk-aduk. Lagi ulang tahun bukan jadi seneng, jadi adonan. Cuma itu belum seberapa, teman saya waktu zaman sekolah ada yang lebih parah lagi. Ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu, terus disiram pakai air comberan. Jadi pulang-pulang tuh badannya kotor, dekil, bau kayak orang gila. Cuma gara-gara kejadian itu sampai sekarang saya curiga jangan-jangan orang gila yang selama ini kita lihat di pinggir jalan. Jangan-jangan orang gila itu nggak gila. Lagi ulang tahun aja itu kayaknya. Nggak ada yang tahu kan? Makanya sekali-kali kalau ketemu orang gila di jalan jangan dihindarin, ditanya. Ada orang gila nih, bang lagi ulang tahun ya, traktiran dong. Paling dia protes kontribusi lu apa anjir. Terima kasih Saya Ridwan, selamat siang semua.